Hai teman-teman, selamat datang di channel Hai Angga. Ini adalah pertama kalinya aku bikin podcast di YouTube. Di episode pertama ini aku bakal ngebahas tentang topik yang mudah-mudahan teman-teman bakal tertarik untuk dengerinnya dari awal sampai akhir. Jadi topik yang bakal aku bahas itu adalah tentang menemukan rasa nyaman. Mungkin ketika pertama kali di podcast ini teman-teman mendengar kata nyaman, pasti udah langsung terlintas di pikiran kalian masing-masing kalau nyaman itu adalah tentang perasaan yang buat kita suka, tenang, terus kita ngerasa aman tuh di suatu situasi atau suasana. Misalnya ketika teman-teman ngelakuin hobi yang disuka, seperti nonton film atau main game. Nonton film biasanya kita lebih dibuat penasaran saat nonton yang ada sequelnya. Misalnya ketika kita nonton film yang pertama, terus kita pasti bakal dibuat penasaran tuh untuk film yang keduanya seperti apa sih, tokoh utamanya bakalan ngelakuin apa sih yang akan terjadi lagi, apakah ada tokoh lagi yang masuk, atau kalaupun ada tokoh lain yang masuk bakalan seperti apa ceritanya. Jadi rasa nyaman itu yang buat kita terus nungguin sequelnya. Atau ketika kita nonton series, kita pasti terus bakal dibuat penasaran dan nunggu. Dan kita nyaman ngelakuin hal itu karena kita udah dibuat suka sama film itu sendiri. Kemudian main game juga sama. Ketika kita sudah mencapai level tertentu, kita pasti bakal ketagihan atau ingin lagi bermain karena penasaran. Rasa nyaman itu terus tumbuh karena kita udah ngelewatin level 1, 2, dan seterusnya yang dapat achievement. Kemudian kita penasaran, ingin jadi skor atau mencapai skor paling tinggi, kemudian memecahkan rekor sendiri dengan misalnya skornya yang pertama mungkin sudah tinggi, sekarang ingin yang lebih tinggi. Achievementnya juga penasaran akan dapat apa di level berikutnya. Kemudian lawan mainnya juga, apakah lawan mainnya akan lebih mudah atau lebih sulit lagi. Kemudian hal lain yang bisa kita lakuin buat nemuin rasa nyaman itu sebenarnya bisa lewat curhat bareng teman atau sahabat, atau bisa juga sama keluarga. Kita udah nyaman ngobrol sama mereka, dan otomatis kita bakal timbul rasa percaya. Dari rasa nyaman yang udah kita rasain, rasa percaya pun muncul. Akhirnya kita nyaman untuk terus bercerita setiap hari. Kemudian hal yang paling spesifik yang bakalan aku bahas di podcast kali ini adalah tentang menemukan rasa nyaman di masa pendekatan sama gebetan. Nah, ini cocok banget buat para jomblo. Jadi untuk video tentang penjelasan jomblo ini udah aku buat videonya. Teman-teman bisa cek di playlist YouTube aku, judulnya Jomblo. Jadi itu bagus banget buat jomblo-jomblo yang misalnya butuh penjelasan atau pencerahan. Bagaimana sih jomblo itu sebenarnya? Dan kemudian soal gebetan, aku juga udah buat videonya, tapi dalam bentuk video narasi yang bisa teman-teman lihat dan dengarkan di playlist aku juga. Judulnya itu adalah Gebetan. Jadi di sana ada banyak video, kalau nggak salah ada 5. Jadi itu cara cepat nembak gebetan, cara cepat punya pacar, dan sebagainya. Nanti di sana bakal lebih spesifik teman-teman. Di sini hanya sebagian kecilnya aja aku bakal jelasin atau bakal aku bahas tentang topik ini. Nah, untuk pertama kali yang pendekatan, untuk membuat rasa nyaman itu sendiri, itu harus sudah ada dulu di diri masing-masing ya, di diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman akan nyaman melakukan proses pendekatan itu? Apakah teman-teman bakalan terus melakukan pendekatan itu meskipun nanti hasilnya mungkin gak bakalan sebaik yang teman-teman kira? Jadi usahakan yang pertama itu tentukan dulu siapa sih seseorang yang bakalan kita tuju buat pendekatan ini. Mungkin kalau udah punya langsung seseorang
yang bakalan diajak untuk pendekatan, ya bisa langsung lanjut aja. Bahasan pertama mungkin bahasan yang ringan-ringan aja, contohnya seperti hobinya, kemudian makanan kesukaannya, musiknya, film favoritnya, dan sebagainya. Jadi obrolan yang ringan-ringan aja dulu, buat ngejelasin atau menerangkan bahwa kita pengen cari tahu apa yang sebenarnya bikin dia nyaman topik obrolannya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Jadi sesuaikan dengan apa yang dia suka dulu, tapi juga yang kamu suka. Jadi jangan sampai kamu terlalu memaksakan topik yang dia suka, kamu harus memaksakan agar kamu suka topik itu. Jadinya kamu nggak nyaman. Jadi bikin sama-sama nyaman, dia suka topik apa, kemudian kamu juga suka, ya bahas aja. Rasa nyaman nanti bakal tumbuh sendiri kok. Nanti ketika kalian udah bicara dan ngebahas sama-sama, nanti bakal ada perasaan yang bikin nyaman. Nggak bakalan satu kali obrolan atau dua kali, mungkin bisa lebih dari itu untuk menemukan rasa yang benar-benar tepat untuk nyaman itu singgah di hati kalian. Nah, untuk berusaha dekat sama dia dan bikin nyaman, ya caranya harus dengan cara ngobrol langsung. Cara tambahannya bisa via chat, atau bisa langsung telepon, atau cara-cara lainnya misal video call. Kemudian usahakan jangan terlalu sering-sering dulu untuk pendekatannya itu, karena takutnya nanti dia risih. Misalnya ketika teman-teman terlalu mendekatkan diri untuk suatu topik obrolan yang mungkin bagi dia nggak nyaman untuk ngobrol lama-lama, takutnya nanti dia jenuh atau bosan, takutnya nanti dia terlalu risih dan bakalan nggak suka. Lebih baik kalau memang teman-teman buat si dia penasaran dengan bahasan apa yang akan teman-teman nanti ceritakan. Misalnya ketika bercerita tentang masalah film, atau dia bertanya dan teman-teman menjawab dengan seadanya dan belum spesifik, nanti dia bakal penasaran apa sih jawabannya yang bakalan dia kasih, apa sih bahasa selanjutnya yang bakal dia obrolin. Jadi seperti itu caranya. Otomatis dia itu bakal penasaran terus, pengen terus deket sama kita dan pengen ngelanjutin obrolan. Nah, terus kalau sudah sama-sama nyaman, kamu merasa sudah nyaman ngobrol sama dia, kamu merasakan dia nyaman ngobrol sama kamu, dan pada akhirnya kamu dan dia merasa sama-sama nyaman, ya kamu tinggal nyatain perasaan aja. Langsung nyatain, jangan ditunda-tunda, karena takutnya semakin ditunda-tunda malah bikin hati dan pikiran makin gak nyaman. Dari yang awalnya misi kamu adalah untuk ngebuat dia nyaman dengan obrolan atau pendekatan yang kamu lakuin, dengan kamu nunda-nunda, dengan bilang misalnya, belum siap nih, masih ada waktu besok, masih ada waktu 2 hari lagi. Nah, itu bakalan bikin suasana hati teman-teman bakal nggak nyaman lagi, karena kan kita nggak tahu siapa aja yang sebenarnya lagi deketin si dia. Bisa aja orang lain juga pengen nyatain perasaan ke dia juga hari ini atau besok. Jadi teman-teman harus siap ungkapin perasaan dengan resikonya sendiri. Entah itu bisa diterima atau bisa ditolak. Jadi tergantung nanti bagaimana teman-teman menanggapi dari hasil akhir dari pendekatan yang sudah dilakuin. Kemudian kalau nyamannya dia cuma anggap teman aja, nah itu berarti ada yang salah teman-teman. Ada yang salah sama kamu, karena mungkin dia ngerasa nyaman sama teman karena kamu cuma nyaman diajak ngobrol aja, nggak lebih dari itu. Atau mungkin kamu yang memaksakan diri atau berusaha jadi pahlawan di setiap hari, di hari-hari si dia. Jadi usahakan kalau misalnya ngebantu seseorang yang kamu suka atau diajak pendekatan itu ketika dia memang benar-benar butuh. Jadi jangan setiap hari kamu berusaha nunjukin bahwa kamu itu selalu ada buat dia. Bukan seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kamu selalu ada buat dia, nanti dia menganggapnya kamu itu memang teman yang baik, teman yang bisa diajak apapun,
teman bisa buat disuruh apa-apa atau bisa diandelin, jadinya bukan tumbuh rasa suka atau sayang, jadinya tumbuh rasa dia itu bakal manfaatin kamu. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang wajar-wajar aja, yang bisa bikin dia nyaman terus suka, dan akhirnya kan sayang juga bisa jadi karena terlalu nyaman, jadinya dia nggak bisa jauh dari kamu atau nggak bisa kalau nggak ngobrol sama kamu di satu hari. Nah kemudian ketika misalnya kalau misalnya udah diterima fine-fine aja ya atau baik-baik aja, kamu bakal ngejalanin lagi dengan cara nyaman yang bisa kamu bikin lagi atau ubah formulanya menjadi lebih baik lagi. Kamu bisa atur lagi sama dia, entah itu kamu bisa jalan-jalan atau ngelakuin dinner romantis, ada lilinnya dan sebagainya, ngasih kado, ngasih hadiah dan sebagainya. Nah untuk yang ditolak pasti perasaannya ada timbul nggak nyaman, terus kepikiran, terus nggak bisa tidur. Nah gimana caranya nemuin rasa nyaman itu lagi yang di awal kita tumbuhin karena berkat pendekatan itu. Karena ditolak pasti kita ngerasa nggak nyaman, lebih nggak nyaman dari di awal kita mau mikir ngelakuin pendekatan buat pertama kali. Caranya gampang aja, cari gebetan baru, udah selesai. Ya mungkin ini gampang banget kalau diomongin, tapi kalau misalnya udah ada niat buat bikin hati nyaman lagi, ya kenapa enggak? Harus keluar dari zona tidak nyaman itu untuk cari zona nyaman yang baru, buat hati kamu nyaman dengan seseorang yang baru. Dan mungkin ngulang lagi itu bakalan benar-benar sulit. Tapi nemuin rasa nyaman yang benar-benar nyaman itu memang gak bisa langsung dalam satu kali percobaan. Pasti ada tahapan-tahapannya. Jadi yakinin hati kamu kalau misalnya kamu itu pengen nemuin lagi seseorang yang bisa buat kamu nyaman. Jadi gak masalah, daripada terus kejebak dengan situasi yang malah bikin terus-terusan gak nyaman dan makin bikin hari-hari jadi kacau, ya mending perlahan-lahan buka hati buat yang baru. Lakukan pendekatan lagi dengan seseorang yang baru dan belajar dari pengalaman yang lalu. Jadi sewajarnya saja, buat dia nyaman dengan caramu sendiri, dan buat dirimu dan dirinya sama-sama nyaman. Jadi kalau menurutku rasa nyaman itu sih bisa ditentuin dari diri masing-masing. Menemukan rasa nyaman itu sebenarnya memang gak sulit, selagi kamu bisa menikmati waktu dengan baik. Jadi buat kamu yang dengerin podcast ini, terima kasih sudah dengerin dari awal sampai di akhir ini. Ingat like jika kamu suka konten ini. Bantu dukung channelku untuk lebih berkembang lagi dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu update terus episode-episode terbaru dari konten-kontenku. Share atau bagikan juga konten yang kamu suka dari channelku ke seluruh media sosial atau ke teman-temanmu. Oh iya, sebelum aku akhirin podcast ini, tulis pengalamanmu tentang menemukan rasa nyaman ya di kolom komentar, atau kalau bisa kasih ide juga buat bahasan di episode selanjutnya. Jadi semoga kalian suka dengan episode pertama podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan berbahagialah hari ini.